Itu megalitik klasik. Teman-teman, kembali lagi di channel Mas Blangkon Jember. Kali ini saya ditemani oleh Mas Witono dan juga dengan Mas Imam Jazuli dari Disparbud. Ya, kali ini kita menyusuri di seputaran Gunung Pasang, daerah Panti, di mana kemarin ada mirip Panti ya Mas ya. Yeah. Kemarin di mana dilaporkan ada beberapa temuan oleh warga mengenai ODCB ya, ODCB duka cagar budaya yang berupa batu apa lumpang ya, lumpang umpak sama ini struktur anu apa struktur bata atau struktur andesit ya, struktur ya, bagian dari bangunan yang kemungkinan juga antrefik dari candi ya, ya. Jadi teman-teman ya ikuti terus penelusurannya. Oke, ini dia nih Mas di dokumentasi. Oke teman-teman, ini dia kita ketemu lagi beberapa artefak yang berupa batu di mana diduga ini peninggalan kemungkinan era klasik tua ini ya. Era klasik tua. Nah, era klasik tua. Ini bagian fragmen ini Mas. Fragmen candi ini kayaknya ya. Atau ya, arca. Mungkin bagian dari antrefik, tapi bagian andesit ini. Ini coba saya grafis. Jadi kelihatan jelas ya. Ya. Ini teman-teman. Ini kelihatan profilannya, ini kelihatan kok Mas. Iya. Kayaknya bagian ini Mas. Ini kayak bagian Padma ini Mas. Ada Padma men. Bunga jadi kayak kelopak Mas. Bagian kelopak ya. Ini bentuknya. Nah, kalau kalau dia buat gini dia kelopak, tahu kan Mas ya? Iya, betul. Ini bagian kelopak Padma ini. Diduga Padma ya. Ini dia. Kurang lebih. Kita coba cari di sekitaran sini. Itu gunungnya teman-teman. Tidak sih pemandangannya, cuman memang di sini kan kalau masa lalunya memang kelihatan banget kan lereng Argopuro nih ya Mas ya. Iya, lereng Argopuro. Lereng Argopuro yang merupakan juga entitas klasik ya di era akhir Majapahit ya. Bukan era sebelum Majapahit malah ada ya. Pra di megalitik. Jauh. Megalitik mungkin ya. Megalitik masuk ke klasik. Jauh Mas kalau ngomong. Satu deretan mulai dari ini ya, Kamal ya, Kamal Arjasa. Kamal Arjasa. Ini sampai Congapan ya. Bahkan mungkin sampai Andong Biru yang Candi Kedaton itu ya. Andong Biru, Tiris itu satu entitas itu. Satu entitas. Dari megalitik sampai dengan era klasik. Ada lumpangnya yang besar sih aku. Ini kita lagi mencari, itu Mas Witono juga lagi mencari, Mas Imam juga lagi mencari. Oke, kita coba teman-teman untuk menghemat baterai saya matikan dulu ya. Ini teman-teman, di sini banyak bebatuan yang diduga juga ya, karena ini kan presisi, tapi ya nggak mungkin ini dipecah orang ya Mas ya. Iya, kena paculi Mas barang Mas. Ini lumpang ini Mas. Ini ya ukurannya sih memang sengaja dibentuk. Ini di bawah juga ada lumpang teman-teman, tapi kecil dia. Nah nih ya, bentuknya kecil banget nih. Kelihatan nggak teman-teman? Wis tak titik. Wis. Lumpang berarti. Ini kan bulatnya presisi ya teman-teman. Nah, gini Mas. Ini kalau dari sini kelihatan kan? Tuh. Kelihatan. Batuan Yoni ya. Ya. Hah? Gila. Bahan arca, bahan Yoni, bahan lunak ini. Anu, andesit putih ya? Iya. Bukan andesit sih, tapi batuan dia membentuk. Ini Mas, ini kan nih, bagian dari presisi nih, bagian dari bangunan lagi. Oh, tapi kali jompoi. Coba lihat Mas balik. Nah ini, aduh, nih prisma bentuknya, teman-teman ya. Berarti anak pemukiman kayak masa. Iya. Ini munggah kok ini Mas. Naik ke atas sana. Tuh, sampai gunung.
Batuan ini kok semi prasasti Mas ya gimana ya? Ini teman-teman, kita masih mau nemuin lagi nih. Ada batu yang modelnya mirip inskripsi ya. Kita coba bersihkan dulu. Ya, aksara ini Mas. Nah, kita Aksara bersihkan ini, dulu. Aksara ini. Ketemu lagi satu batu yang harus kita selamatkan ya teman-teman. Sampean ingat Coba di foto. yang di kontan yang garis-garis. Betul. Ya. Kan cikal bakalnya kayak gini. Ini ya. Ini aksara ini Mas. Nah. Oke. Coba kalau bawa kapur ya. Ajak kapur itu cukup guys. Nih, kelihatan ya teman-teman. Nah, coba kita foto ya. Bentar, kita foto dulu. Ini teman-teman. Ini seperti yang kita lihat tadi, mirip ada beberapa inskripsi ya di batu ini ya teman-teman. Nanti kita akan coba foto hasil fotonya, kita pertajam seperti apa nanti bentuk inskripsinya. Ya. Kita temukan lagi. Nah ini bangunan nih. Lihat, ini kan sistem interlock ya. Ya, Model pengujian bagian dari kaki ini, kaki ya. Kayaknya bagian bawah nih. Berarti di sini kemungkinan ada bangunan besar. Ini talut ini. Ini ketok Mas ya. Ini kemungkinan talut ini kan naik kemudian lurus ke sana datar ya. Nah ini teman-teman, kelihatan ya. Ini interlock ini. Tapi kalau ini jelas interlock. Tadi kayak batu bertulis. Diduga Diduga aksara ya. aksara. Bahasanya diduga aksara. Sedangkan ini Iki lihat di bersih ini ketok lagi Mas. interlock. Di bersih ini ketok iki. Nih. Terus kemudian ini sepertinya bentuk struktur nih kayaknya ya Mas ya. Yo salah mati meneng mau nang dia Mas. Di titik mana ya Mas? Oke, teman-teman. Keren di Gunung Pasang ya, teman-teman. Yuk, thank you. Pak Nur Matali, ini kita dibantu Pak Nur Matali dari warga sekitar. Kita menemukan umpak. Ada dua umpak di sini, satu sama kasak ki Pak ki, setong. Mencarikan lambok ini kan apa Pak? Nguning belum betul apa deh. Tapi banyak ki. Banyak kata. Banyak kan lagi. Jadi banyak. Jadi kalau Bapak ini nggak tahu sih teman-teman ceritanya masalahnya seperti apa. Cuma di sini banyak peninggalan sebaran bata ya besar. Sebaran batu yang besar cukup. Jadi yang disebut sebagai umpak, dan di sini juga teman-teman bisa lihat ada sedikit seperti ukiran. Ya, di sini seperti ukiran teman-teman. Amit Pak, Amit tenang Pak. Oke. Ini ya, teman-teman seperti berbentuk ukiran. Saya foto dulu. Iki Mas ukirannya Mas. Iya itu Pak. Banyak di sini Pak. Banyak sini Pak. Iya. Nah, ini gimana Mas? Ini. Nih kita dibantu sama Pak Matali. Bukan Pak. Bukan. Iku Mas, ini ukirannya. Ini. Nah, ini Pak. Ini banyak pahatannya Pak. Itu lagi ada umpak. Berarti kan kemungkinan di sini struktur bangunan. Nah ini lagi teman-teman. Jelas candi ini. Itu teman-teman. Banyak banget ini juga umpak. Ini satu. Ya. Nih. Kalau udah presisi seperti gini kan pasti bentukan manusia. Dan ini gede banget loh ini nih. Kayak depannya ada lonjongnya nih berbentuk. Cuman sini aja atau iya. ada tempat? Nggak ada. Sini toh. Iya, batas ini sampai sini. Iso. Mas Blangkon. Eman rek. Hah? Sampai jopok muter ini Mas Blangkon. Pundi? Iya. Oh nggih. Siap. Sik. Enggak apa-apa. Iya. Mon orang gila. Namanya apa? Dina Pak. Kumuh Pak. Gumu. Iya. Gumu apa? Kumuh sini kumuh. Gumu. Iya. Mon abelingnya kali putih. Apeling gentong. Perkebunan kali putih. Apa ini? Perkebunan kali abeling gentong. Apeling gentong perkebunan Gunung Pasang. Gunung Pasang. Iya. Kalau kali putih itu perumahannya. Perumahan. Apa ya? Iya. Tapi beda. Itu nyokro Iya. Mas. Ini beda. Sama. Bentar. Kita nemuin sesuatu yang luar biasa guys. Coba teman-teman lihat nih.
Di era masa itu kita udah nemukan yang ada ukirannya, teman-teman. Wow, keren. Ya, kita angkat. Semua Tolong Pak, ini angkat kita Pak. ukir. Diputer Pak. Diputer Pak. Ini. Wah, luar biasa ini, teman-teman. Pendopo. Iya. Jelas ini perumahan yang cukup gede pada saat itu ya, struktur bangunan. Ini bawa ini. Iya. Ini bagus lagi Pak. Hah? Mau dia Tetap dibawa ke dinas kalau ini Pak. Iya, tetap di rumah dah apa-apa. Heeh. sama Oh, lihat iya. selok nanti ya. Iya. Nih teman-teman, wow ukirannya teman-teman. Kalau selanya nemu di sini juga. Sini. Era Medang Iya. ya kemungkinannya. Ngaliyai saya, Pak. Kayak gigi kita apa tadi ini sakit banget Di ya? dalam tanah. Iya, kapan? Oleh Luar biasa, 1 minggu. teman-teman. Enggak Luar biasa, dapat. luar biasa. Udah 5 harian paling, Pak. Pak, Iya, iya. Gitu, Baru tuh. di rumah, Pak. ini teman-teman. Diki lapor lagi dinas Diki. Nanti hari Selasa dinas akan ke sini nanti Pak. Iya. Nih. Satu, oke. Kita putar lagi. ya. Iya. Kita putar. Kono ya, sebelah kono parkiran ini. Di rumah ada Iya. air, Pak. Teman-teman nih. Ya, bentuknya ya luar biasa, ini ada ukiran yang kemungkinan diduga era Medang. Bentuk ukirannya mirip-mirip seperti ini ya. Iya. Mas ya. Ini mungkin Mas Jazuli ambil. Jadi diduga Mas ya, ini Ini masih diduga aja teman-teman. pra Majapahit Ini Mas. bentuknya ya. Pra Majapahit. Tapi kalau kita mengacu pada Heeh. Tiris, Kedaton dan Jongapan ya sejaman Mas. Iya. Tapi kalau dari batuannya sini ya pra Majapahit sekali Mas. Ini luar biasa sekali ini. Iya, betul. Sip. Iya. Ya, kita foto dulu teman-teman. Kita minta tolong sama Pak Iki Ahmad meneng Ali Mas, sumpah Mas. untuk disimpan. Iki Mas. Ya, ini luar biasa teman-teman. Iki Mas. Lumpang apa umpak? Umpak Sudah gede ada iki. temuan lagi. Iki umpak tok iki. Nih, seputaran Gunung Pasang ya. Kalau gunungnya itu dia teman-teman. Seputaran di sini itu tadi yang umpak-umpaknya tuh. Sebaran-sebaran yang jelas ini merupakan bangunan yang cukup gede di era masa itu ya. Tapi Ini, masa Mas. klasik ini yang jelas. Umpak tok iki. Oke. Klasik era kemungkinan diduga era Medang nih, lihat teman-teman. Umpak Biar tok. biasa banget tuh, umpaknya banyak banget ya. Teman-teman. Nih, Dia nemu selok kama, Pak. nih. Luar biasa ini, teman-teman. Luar biasa, luar biasa. Bismillah. Nih. Ada ukirannya Mas, kau no? Si. Oke, kita bersihkan dulu, nanti kita cek apakah ada ukurannya nih. Luar biasa umpaknya ya, teman-teman. Ono dure. Ngatasin, tapi enggak ini bawah, kalau umpak ini bawah Mas. Dure mau kau no? Enggak ada. Ya, Ini Oke. nggak boleh. nih Ini lokasinya. bangunan ini. Kita akan coba titik dulu. Berarti bangunan ini anu Mas ya Mas? Ini banyak sekali umpaknya teman-teman. Umpak lagi. Itu lagi di sana itu. Umpak juga. Luar biasa teman-teman. 10 lebih. Anu iki berarti ndukure kayu Mas ya. Dulu bangunan gede ini. Mungkin Ya, ini umpak teman-teman. papat ya. Banyak banget Iya. tuh lagi itu umpaknya nih. Bisa wolu. Nih, umpaknya. Segini banyaknya loh sebaran umpaknya teman-teman. Luar biasa loh. Kedaton. Nama apa kan? Maulingnya. Kak nama tempat. Naik kedaton gitu kemungkinan ya. Iki Mas, iki ketok iki sejajar wis sing mau Mas. Kan ngetrap lagi Mas, isore kali. Iya. Ya batasnya itu mau, batasnya yang aku nemu pertama itu. Nah ini nih coba nih. Iki yang bener tulisna kadang enggak. Ini mau sih ono tulisannya mau. Nang kono. Allah. Oke, teman-teman. Iya. Mas Gun, hey. Ki, Jadi kemungkinan besar di area sekitar sini Yes. ini dulunya adalah Mas. adalah pemukiman gede, dan itu kemungkinan candi karena di sini kan adalah lereng Argopuro, ditemukan banyak batuan andesit. Jadi candinya berasal dari batuan andesit, bukan candi dari bata merah, tapi rata-rata batuan Ini andesit. profilannya Mas. Dan ini ada satu lagi berbentuk yang ada Ini profilan ini. ini ada profilan teman-teman nih. Nah itu lagi tuh, nih. Ini profilannya nih ya. Keren luar biasa nih. Nih. Nah ini kemungkinan, ini candi nih. Nih ya teman-teman bisa lihat ya. Lihat nih, keren banget nih. Sumpah luar biasa daerah Panti ini. Iki kok no inskripsi ini iki. Nah itu
Kadang haus banget gak ketok loh Mas. Nih ya teman-teman. Iki kayak Mas, iki. Ini nih. Coba, nah ini. Oh, luar biasa coy. Asli guys, luar biasa guys. Nih ya, arealnya sekitar sini. Nemu solo dinar ya Pak. Keren teman-teman, lihat ya. Nih, sistem interlocking semua nih. Di era klasik tua, mereka udah mengenal sistem interlock ya. Itu profilan dengan sistem interlock. Bahannya sama kayak Candi Jawi Mas. Ya, itu Mas ya. Teman-teman yang saya bilang, kenapa kita belajar sejarah itu bukan belajar mistisnya, tapi kita belajar teknologinya. Mereka di era klasik tua, ya. Mungkin zamannya Medang itu tahun berapa Mas? Medang abad ke-78 Mas. Mereka sudah mengenal sistem interlock loh teman-teman nih. Kayak gini nih, apa nggak pinter leluhur kita ya teman-teman. Ya, cuaca udah mulai mendung. Udah mulai mendung. Iki koyok Candi Jawi Mas. Candi apa Mas? Bahannya putih ini loh. Batuan andesit putih ya. Kayak batuan karst. Oh, kayak di Sumber Klopo ya? Ya, ada yang putih kayak Candi Jawi itu. Bahannya ada yang putih, atasnya putih, bawahnya hitam, atasnya putih Mas. Keren-keren. Oke teman-teman, coba saya pengen tahu dulu mungkin dari Mas Witono dulu, kira-kira gimana Mas tentang pelulusan kita hari ini dan lokasi ini seperti apa sih Mas? Monggo. Ya, Ralat Istono ya. Oh Mas Istono, sorry ya. Jadi Mas Genjur. Atau panggilannya Genjur. Jadi kita sekarang lagi mengunjungi lokasi di perkebunan daerah PDP, perusahaan daerah perkebunan Jember. Kebetulan kita ada di Gunung Pasang, Abdeling, Kali Putih, gitu, Gentong. Nah kebetulan gitu sekitar ada kemungkinan sekitar 30 kali 30 sampai terus kemudian. Jadi ini punggungan bukit yang rata dan kemudian diapit kanan kiri sungai. Jadi sisi timur sama sisi barat seperti itu. Dan kemudian di utara itu ada tanah yang sedikit naik dan hanya ukurannya 4x4 ya, 4x4. Tetapi terus kemudian karena hampir ratanya sama semua, kok terus kemudian dia naik sendiri ya gitu. Itu kan yang jadi pertanyaan. Terus kemudian ini juga banyak ditemukan umpa, batu profil, interlock, dan kemudian ada batu lumpang yang diikuti juga diduga prasasti dan segala macam, tapi pasti nanti harus dilihat dulu ya. Jadi dikaji dulu dan kemudian coba di mock up sama terus kemudian biar bisa diartikan itu tulisannya apa. Tetapi ketika terus kemudian kita menemukan batu lumpang tadi kita menemukan dua, terus kemudian yang kemarin itu ada yang lebih besar dan segala macam, itu pasti sudah ada pemukiman. Ini kembali pada hipotesis ketika terus kemudian Belanda membuka perkebunan di lereng Argopuro itu selalu mencari tempat-tempat yang sudah ada penduduknya. Iya. Jadi kira-kira 1860-an lah ya, 60-an dan segala macam. Cerita ini juga kelihatan di Durjo kemarin, terus kemudian di Gunung Pasang ini juga kira-kira seperti itu. Terus kemudian kenapa kok nggak di kota Jembernya, tetapi posisinya ada di lereng Argopuro karena masyarakatnya banyak di sini. Betul. Seperti itu. Di era klasik pada saat itu, sebelum era perkembangan yang baru. Jadi setelah era klasik akhir ya, Majapahit itu terus kemudian dia runtuh karena pesisir utara, gempuran pesisir utara, Demak dan segala macam kayak gitu kan. Demak tidak pernah terus kemudian sampai ke daerah utara, lemah wetan ini, kayak gitu. Dan kemudian kalau misalkan terus kemudian kita beranggapan bahwa kita ada di era klasik, sebetulnya bisa ya bisa tidak, modelnya gitu. Karena kalau misalkan terus kemudian karena Gunung Pasang ini Durjo sebelah sana Pak ya. Ampian pernah ngeding sandur? Tak ngeding nggih. Di Durjo tak ngeding. Sandur elang, sandur tanean tak ngeding. Ya itu. Jadi dibuktikan dengan seni sandur tanean dan kemudian seni
Sandur Elang yang ada di Kelungkung. Kalau Sandur Taneannya ada di Durjo, Karangpring. Iya, iya. Kayak gitu. Nah, Sandur Tanean itu ada di Kelungkung, sebelah timurnya lagi. Nah, itu terus kemudian dia membentuk apa ya? Dari kesenian itu kita masih melihat, oh ini masa lalu banget. Oh ini bukan Majapahit. Oh ini ada yang Majapahitnya, ada Islamnya, terus kemudian ada yang jauh lebih kuno lagi, modelnya kayak gitu. Tetapi ini butuh penelitian. Jadi penandanya kalau di sini kan kita ketemu cuma umpa-umpa ini ya, umpa-umpa ini. Tetapi kalau di sana itu lebih antropologis yang dilakukan oleh masyarakat, kayak gitu. Jadi di Durjo terus kemudian di Kelungkung itu artefaknya nggak ketemu, tetapi kesenian masyarakatnya ketemu. Itu seperti itu. Jadi ya kira-kira kemudian perkebunan itu pertama kali dibuka itu di daerah lereng Selatan Argopuro di Jember itu. Siap. Seperti itu. Ya, sementara itu dulu teman-teman, ini sudah hujan, sudah deras banget ya teman-teman. Ini udah hujan turun. Jadi kita akan lanjut di kemudian hari. Kita akan coba telusuri kembali hasilnya dari sini. Jadi kesimpulannya di sini ada pemukiman yang cukup gede di era klasik. Ini sudah deras banget. Yuk kita balik dulu. See you. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jadi mohon bantuan untuk share, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Oke teman-teman, kita berada di puncak Gunung Pasang. Nih, kita berada di ketinggian 953 dengan suhu 29,8 derajat. Ya, kita menuju sembah yang kata Pak Matali tadi, berada di puncak Gunung Pasang di ketinggian 1000 mdpl. Ini masih belum kelihatan puncaknya yang mana sembahnya, tapi udah cukup capek banget ngos-ngosan. Masih udah kelelahan, kita kehabisan air teman-teman. Oke teman-teman, ini kita berada di puncak Gunung Pasang, lereng Hyang Argopuro. Bagus pemandangannya kalau dari sini tuh kelihatan ke bawah ya. Terus kita sudah berada di Sembah Basmi, di mana dalam catatan Belanda Brandes tertulis di situ ya, Sembah Basmi, yang dimana dulu pernah ada kata Pak Matali orang dari Bojonegoro yang kesini, atau Punden ya. Kalau orang sini nyebutnya sebagai sembah ya. Ciri-cirinya nih ya mas, pohonnya yang berbeda, kemudian ada uring atau andong kan ini ya, bukan ya? Bukan, uring ya. Andong yang merah. Kita udah di puncak nih teman-teman, puncak Gunung Pasang, keren. Memang masih dibersihkan sama Pak Matali. Oke, kita lihat nanti seperti apa ya. Yang disebut sebagai Punden Sembah yang katanya orang sini, yang dalam catatan Brandes dituliskan sebagai Sembah Basmi ya. Kira-kira diduga. Iya teman-teman, nih digundukan rata dan banyak batuan yang berprofil ya mas ya. Banyak interlock. Ini ada interlock juga di sini. Nih. Kemungkinan candi juga ini ya. Tilasan atau punden. Makam sebelum Keren teman-teman, yang terletak di puncak Gunung Pasang, lereng Argopuro. Kalau nggak percaya ini di puncak itu lihat kelihatannya. Era megalitik akhir ya kemungkinan. Peralihan mas. 7 punden di puncak Sembah Basmi tadi ini ya teman-teman. Ini satu, ini ya satu, yang gede ini. Kemudian bentar mas, ini kok ada kayak kebakar, bahaya ini. Jangan tinggalkan apapun di gunung kecuali jejak. Dua ini, tiga, ini banyak batu-batu yang di sini, pohon puring tuh. 4, 5, 6,
foto di sini.